hadis-hadis fitnah akhir zaman. Kami memperhatikan hadis-hadis itu kok banyak ketemunya di zaman ini. Hampir 2/3 bumi hari ini sedang mengalami bencana-bencana mematikan, bencana-bencana alam yang besar. Di samping COVID-19, banjir raksasa di mana-mana, gempa di mana-mana, badai yang menghancurkan di mana-mana, longsor di mana-mana, gempa. Wallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan keadaan umat beliau di akhir zaman karena akan sangat banyak umatnya yang berpindah keyakinan. Bukan pindah agama, tapi pindah keyakinan. Bukan pindah dari agama Islam murtad ke agama lain, tetapi berpindah prinsip yang menjadikan dia di mata Allah murtad, batal syahadatnya, gugur keimanannya, dan tidak diterima dan tidak diakui dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paginya dia masih ada iman menurut Allah, ujian yang datang di siang hari tidak lulus dia menjalaninya, sorenya dia sudah kafir. Ada yang sore masih beriman menurut Allah, datang ujian malam dan dia tidak mampu menghadapinya, imannya begitu lemah, akhirnya dia tidak lulus. Besok paginya dia sudah kafir, murtad. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ini kondisi yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Dan ternyata kondisi yang disebutkan Rasulullah itu kitalah yang saat ini hidup di dalamnya. Ketika kami menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama Syekhul Muhaddits Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani, satu di antara 40 ulama ahli hadis terbesar di dunia. Saat kami masuk kepada kitab Al-Fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman, kami memperhatikan hadis-hadis itu kok banyak ketemunya di zaman ini. Maka kami beranikan diri bertanya kepada beliau, Tuan Guru, Syekh, seolah-olah semua hadis yang kita baca sekarang, yang kita pelajari sekarang, sepertinya mirip dengan zaman ini. Wahai Syekh, apakah ini yang dimaksud dengan akhir zaman? Atau ada lagi nanti? Itu tahun 2012. Atau ada lagi setelah kita? Atau mungkin jauh lagi setelah kita? Maka jawaban beliau, saya terjemahkan saja langsung dalam bahasa Indonesia, kalau bukan ini zamannya, zaman kita, maka zaman yang mana lagi? Kalau bukan saat ini yang dimaksud dengan akhir zaman, maka zaman yang mana lagi? Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, ma'asyiral salatil Jum'ah, kekhawatiran Rasulullah tentang fitnah akhir zaman bukan kita menghadapi bencana-bencana besar, karena semua kita pasti akan menjalaninya, paling-paling mati. Insya Allah setelah itu kita berpindah ke alam barzakh, dan ada yang kita temui, yaitu janji Allah dan Rasul, kita bersenang-senang di taman surga sambil menunggu sangkakala kiamat ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi nggak ada masalah dengan gempa-gempa bumi, nggak ada masalah dengan bencana-bencana alam, gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Nggak ada masalah dalam artian apa? Masih ada harapan kita di kehidupan berikutnya, yaitu menempati janji yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kenikmatan dan surga. Tapi yang dikhawatirkan apa? Apabila yang kena uji itu adalah iman dan kita tidak lulus, maka pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini, menghembuskan nafas kita dan meninggal dunia
Lalu kehidupan kita berikutnya, kehidupan abadi, adalah kehidupan di mana tidak ada kesempatan untuk taubat. Tidak ada peluang kita untuk dikembalikan ke dunia walau hanya 1 jam. Jangankan 1 jam, 1 menit, jangankan 1 menit, 1 detik pun Allah tidak akan pernah memberikan izin kepada kita kembali. Sementara iman sudah lepas, kita keluar dari dunia dalam keadaan kafir di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir. Siapa yang telah berpaling, siapa yang telah murtad menurut Allah daripada agamanya, walaupun menurut orang banyak dia masih muslim, di KTP-nya masih muslim, dan dia masih diselenggarakan dengan cara muslim, tapi menurut Allah dia sudah bukan lagi muslim. Orang yang macam ini matinya dalam keadaan sudah tidak muslim lagi di mata Allah, fahuwa kafir, kata Allah. Maka orang ini hukumnya adalah kafir. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Krisis iman di akhir zaman. Sekarang ini bapak-bapak sekalian, hamba-hamba Allah, ma'asyiral salatil Jum'ah yang kami muliakan. Hari ini bila kita rajin membuka berita dunia, bila kita suka mendengarkan berita-berita dunia, baik yang dari channel Islam, dari televisi internasional yang Islami seperti Al Jazeera dan lain-lainnya, atau mungkin yang milik non-muslim, maka kita akan dengarkan hampir 2/3 bumi hari ini sedang mengalami bencana-bencana mematikan, bencana-bencana alam yang besar. Di samping COVID-19, banjir raksasa di mana-mana, gempa di mana-mana, badai yang menghancurkan di mana-mana, longsor di mana-mana, gempa. Wallahi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bagi kita sekali lagi itu bukan yang kita khawatirkan, karena hakikatnya nyala berpindah dari kehidupan yang melelahkan ini kepada kehidupan yang insya Allah tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, yang adalah gembira, dan kita memanen pahala amal yang kita kerjakan selama ini di dunia. Bukan itu kita khawatirkan, ibarat Allah yang kami muliakan. Tetapi sekali lagi yang kita khawatirkan, kita sekarang ini memasuki palung raksasa ujian Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Kalau kita dari pantai bergerak masuk laut, makin ke dalam kita bergerak, makin dangkal apa makin dalam? Makin dalam. Terus bergerak. Ini yang dimaksud Rasulullah, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Kamu harus punya nafas yang panjang, kamu harus punya dada yang lapang, kamu harus punya persiapan yang kuat, kamu harus tegar, teguh, sabar. Nanti akan tiba saatnya suatu zaman, kata Rasulullah. Yang dimaksud Nabi adalah akhir zaman. Nanti akan tiba nanti suatu saat, suatu zaman di mana orang yang hidup pada masa itu merasakan hari yang sedang dia jalani saat itu terasa lebih berat dari yang telah dia lalui. Ibarat kita meninggalkan pantai tadi, Pak. Awalnya dangkal, terus masuk tambah dalam, tambah kita bergerak ke depan, bertambah dalam, sampai kita masuk ke dalam dasar laut yang paling dalam, ketemu palung. Nah, inilah dia. Palung itu apa? Jurang yang terdalam dalam dasar laut, itu palung. Dan sekarang di akhir zaman, kita ibaratnya masuk palung ujian Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, apabila persiapan kita minim, apabila iman kita tidak bertambah, apabila amal soleh kita tidak menggebu-gebu sebelumnya, kita paksakan diri kita untuk memperbanyak amal soleh, tidak berlomba-lomba kita dengan orang-orang lain, padahal tanda-tandanya dikasih tahu oleh Nabi. Apabila negeri Syam telah membara dalam badai fitnah, api dan kobaran fitnah telah membara di Syam, maka kalian yang ada di muka bumi segera berlomba-lomba, berpaculah beramal soleh, perbanyaklah amal soleh. Sejak Maret 2011, balada negeri Syam, Suriah, Palestina dan seterusnya ini membara sampai hari ini, dan PBB pun tidak dapat memastikan kapan akan berakhir. Nabi mengatakan, bila itu sudah kalian saksikan, kalian yang ada di muka bumi tidak akan ada merasakan kebaikan lagi. Makin hari makin berat, makin hari makin banyak masalah, makin banyak musibah, makin banyak tekanan hidup, makin banyak
ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, huru-hara, kekacauan dan sebagainya. Kalian yang ada di muka bumi saat itu, yang akan selamat, yang akan dijaga Allah, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benar imannya, kemudian banyak amal solehnya. Buka surat Al-An'am ayat 158. Allah mengatakan janji Allah, yang selamat hanyalah orang yang beriman dan yang beramal soleh. Wahai saudara-saudaraku, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya tidak mampu berkata lebih banyak melebihi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang huru-hara akhir zaman. Puncaknya adalah Dajjal laknatullah alaih keluar. Dan sebelum itu sangat banyak bergelimpangan di timur dan di utara, di barat dan di selatan. Sangat banyak yang bergelimpangan. Bergelimpangan apanya? Kalau hanya bergelimpangan nyawa tidak ada masalah. Kalau hanya bergelimpangan dalam artian hancur rumah-rumah, hanyut benda-benda yang ada kita punya dalam banjir, nggak ada masalah. Tapi yang kami khawatirkan adalah bergelimpangan akidahnya di mata Allah Subhanahu wa taala, tumbang, dan di mata Allah dia murtad. Maka sewajibnya setiap kita hari ini wajib mengetahui dan mempelajari, muhasabah, introspeksi. Kira-kira bagaimana iman saya? Apakah saya sudah mencetak diri saya? Apakah saya sudah mematenkan iman saya seperti imannya para sahabat Nabi? Bila belum, belajar cepat. Masih ada waktu kah Ustaz? Masih. Ujian kita ke depan maha dahsyat, wahai kaum muslimin. Apabila bapak, ibu, bapak-bapak seluruhnya, kaum muslimin yang ada tidak serius melindungi diri, qu anfusakum wa ahlikumun nar. Jaga dirimu, jaga seluruh keluargamu dari api neraka Allah. Enggak serius, masih melihat dunia seolah-olah gemerlapnya ini tidak akan pernah berakhir, seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya, lalu mempersiapkan harta untuk 7 turunan ke depan, sementara solat masih nomor 2, nomor 3, sementara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi urutan yang kesekian dan dunia paling di depan. Maka wallahi orang-orang ini termasuk yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paginya beriman, datang ujian berat, sore sudah kafir. Ada yang sore beriman, datang ujian berat, besok paginya sudah kafir. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa Nabi katakan? Sepertiga dari umatku nanti akan murtad. Sepertiga dari umatku nanti di akhir zaman akan murtad. 2/3 dari umat manusia saat Dajjal keluar akan menyembah Dajjal. Dan sebelum Dajjalnya muncul, sudah banyak umat Nabi Muhammad yang paginya beriman, sorenya kafir, sebelum Dajjalnya keluar. Sementara tanda-tanda kemunculan Dajjal di dalam hadis sahih Imam Muslim yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari yang menyampaikan kisah adalah Fatimah binti Qais. Hadis ini terkenal dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Ada 3 tanda Dajjal telah dilepaskan oleh Allah dari ikatan dan belenggu yang mengikatnya, dan 3 tanda itu adanya di Palestina. Februari 2019, tahun yang lalu, saya dengan 93 orang jamaah berkunjung ke Palestina, melampiaskan rindu redam yang luar biasa kepada Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, setelah itu kami berkunjung ke tempat yang Nabi sebutkan 3 itu di Palestina, tentang Danau Tiberias, tentang mata air Zuhar, dan tentang kebun kurma di Baisan. Kami menyaksikan ala ra'yil ain, dengan mata telanjang ini kami menyaksikan di tempat bagaimana tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah yang dikhawatirkan untuk tentang lepasnya Dajjal itu telah terjadi, kaum muslimin yang kami muliakan. Dan Nabi berkata, sejak Dajjal lepas dari rantai yang mengikatnya, ada jarak waktu antara dia lepas dengan dia menguasai seluruh manusia di muka bumi. Maka dalam pertimbangan akidah melalui hadis-hadis fitnah akhir Dajjal, tanda-tanda itu telah terjadi di Palestina. 3 tanda tersebut, wahai kaum muslimin, berarti sang terlaknat di mana iblis pun merapat dan bergabung dengan Dajjal. Seluruh setan di muka bumi pun dijadikan sebagai bala tentara dan anak buahnya Dajjal. Dajjal itu telah lepas. Hari ini Dajjal itu telah lepas. Hanya kapan dia muncul? Kemunculannya adalah kemarahan yang sangat. Tetapi sebelum dia muncul, dia kendalikan bumi ini dan dia buat kekacauan. Penyakit disebar kemana-mana, perang disulut di mana-mana, perpecahan diwujudkan di mana-mana, setan bergentayangan di mana-mana, mengadu domba dan memecah belah sesama anak cucu Adam, khususnya sesama muslim mukmin, sehingga sulit sekali kita menemukan di akhir zaman adanya persatuan.
Sulit sekali kita menemukan di akhir zaman adanya kekompakan, adanya kesatuan. Tetapi yang tegar dan teguh, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tegar dan teguh, orang yang sabar dan istiqamah di saat-saat dia melawan arus di akhir zaman, saat itu mereka diberi penghargaan besar oleh Allah. Setiap amalan yang mereka amalkan pada masa itu, kata Rasulullah, berhak mendapatkan kelipatan pahala para sahabat dengan 50 kali lipat pahala para sahabat. Terkejut sahabat mendengarkan itu. Lalu para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 50 rajulan minna minhum?" Ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di zaman mereka saat itu? Kata Rasulullah, bukan, tapi 50 kali lipat pahala kalian, kata Rasul kepada para sahabat, untuk orang-orang yang mampu sabar, istiqomah, tegar, menjaga iman, menjaga ukhuwah di akhir zaman, sementara mereka tetap berdakwah, mereka tetap menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, dan mereka tetap menjaga keluarganya menjadi keluarga Al-Quran, menjadi keluarga syariah, menjadi keluarga yang sangat memperhatikan rambu-rambu dan adab-adab. Orang yang mampu istiqamah di antara kalian pada masa itu, pahalanya, kata Rasulullah, 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midarara. Ibadallah, 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 semulia-mulia tempat adalah masjid Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Demikian Rasulullah SAW memberikan kepada kita gambaran. Maka wahai hamba-hamba Allah, jangan merasa nyaman dan tenang berlama-lama di pasar, tapi merasa nyaman dan tenanglah berlama-lama di dalam masjid. Harusnya merasa gelisah saat kita terpisah dari masjid begitu lama. Dan seperti para sahabatlah hendaknya kita. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kerinduan kami yang menjadikan kami ingin tetap bertahan hidup di dunianya cuma satu, yaitu menunggu azan berkumandang. Apabila azan berkumandang, kami merasa terhibur dan kami merasa ibarat ikan yang merindukan kembali air. Maka kami merasa sedang terhidang air yang luas untuk kami masuki kembali, nyaman. Sementara mereka di dalam masjid sepuas-puasnya, senyaman-nyamannya. Mereka tidak ingin menjadi orang yang terakhir masuk masjid, tapi mereka ingin yang paling pertama masuk masjid. Lalu ketika selesai, mereka tidak ingin menjadi orang yang pertama keluar dari masjid, tapi mereka ingin jadi orang yang paling terakhir keluar masjid. Ada rasa berat mereka keluar dari masjid. Wallahi hadza mu'min. Ini adalah orang beriman. Idza ra'aita rajulan aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kalian menyaksikan ada orang-orang yang kebetahannya adalah masjid, yang hobinya adalah dari masjid ke masjid, yang senangnya adalah dia di masjid, banyak langkahnya menuju masjid, fashhadu lahu bil iman. Kalian boleh bersaksi bahwa orang itu adalah orang yang beriman, dia adalah mukmin. Mencari orang beriman di akhir zaman, lihat sejauh mana kecintaannya dengan masjid. Bedakan dengan orang sejauh mana kecintaannya dengan pasar. Ini berkaitan dengan iman, Pak. Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, bila engkau ingin imanmu subur, imanmu menjadi kuat dan sehat, maka banyaklah di masjid, duduklah dengan saudara-saudara seimanmu, duduklah dengan para alim ulama, dengarkan tausiahnya, tatap wajahnya, dapatkan doanya, engkau akan mendapatkan kekuatan dalam imanmu. Masya Allah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sementara orang yang di akhir zaman malah banyak bergelut dengan bisnis, dengan usaha, dengan pasar, walaupun sedang carut marut, dia banyak bermain dengan HP, berdagang online. Lalu bagaimana kesibukannya dengan Al-Quran? Sudah tersisihkan. Bagaimana kesibukannya dengan mengaji bersama keluarganya? Sudah tersisihkan. Bagaimana kesibukannya menambah ilmu? Sudah tersisihkan. Bisnis, usaha yang dikejar tidak akan didapat kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Sementara yang seharusnya dia manfaatkan dari kesempatan waktu, nikmat umur yang diberikan oleh Allah telah berlalu dan dia dalam keadaan kerugian yang nyata. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi asr, semua manusia rugi kecuali orang yang ada iman, beramal soleh, dan saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arhamna bil